Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya teknisi Katro. Gimana sobat semua kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu. Di depan saya sudah ada HP Poco M3. Kendalanya HP-nya mati total saat dipakai menonton YouTube. Ini saya coba tekan tombol power, nggak ada respon sama sekali. Saya coba tekan lagi yang lebih lama, tetap nggak ada respon sama sekali. Kita coba hubungkan charger ke HP-nya, apakah ada konsumsi arus cas atau tidak. Bisa dilihat ya, di situ terdeteksi sekilas 0,1 lalu turun lagi menjadi 0,7 dan kadang 0,8, kadang drop di 0,6. Ini kalau dideteksi pakai USB doktor atau charger skematik, kemungkinan hanya terdeteksi 0,1 atau malah tidak terdeteksi sama sekali. Jadi bisa indikasinya pengecasannya yang tidak normal atau yang lainnya. Tapi untuk memastikan HP ini kendalanya di apa, coba kita hubungkan dulu HP-nya ke komputer. Apakah akan terdeteksi 9008 seperti penyakit Poco M3 pada umumnya? Bisa. Untuk pengecekan bisa langsung kita cek pada komputer saja apakah terdeteksi 9008 atau tidak. Kita lihat di tampilan komputer. Coba saya masukkan USB-nya dulu. Langsung terdeteksi Qualcomm HS USB Keyloader 9008COM. Kita kembali ke HP-nya. Kita coba langsung bongkar saja HP-nya. HP-nya masih terlihat sangat mulus sekali ya. Ini pemakaian ibu-ibu. Waktu proses pembukaan backdoornya aja sangat butuh tenaga. Ini masih benar-benar rapet. Bisa dilihat itu tangan saya sampai mengeluarkan sedikit tenaga ya, karena memang benar-benar susah. Sampai-sampai fleksibel fingernya terlepas. Untung nggak sampai sobek ya. Kalau sampai sobek malah nambah kerjaan lagi, harus ganti fingerprintnya juga. Bisa dilihat dalamannya masih benar-benar bersih dan terlihat jelas ya, masih segel HP-nya. Kita langsung buka saja baut atau penutup mesinnya ya. Kita buka bautnya satu persatu. Sebelum eksekusi yang lain, saya amankan dulu fingerprintnya ya. Kita coba lepas baterainya, lalu kita coba charger sekali lagi. Kita copot baterainya dulu, kita coba cas apakah ada konsumsi arus, ada perubahan atau tidak. Ini posisinya saya sedikit zoom, saya lupa ya, jadi untuk power supply-nya tidak kelihatan.
Coba saya pasang baterainya dan masih sama saja, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Bisa dilihat di bagian power supply masih sama saja, konsumsi arusnya 0,71 0,8. Kita langsung eksekusi ke mesinnya saja. Kita buka fleksibel baterai, kita buka soket LCD-nya, kita amankan kameranya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Untuk setiap eksekusi mesin kita amankan kameranya, karena kamera itu rentan rusak kalau terkena panas. Biarpun hanya uap panas yang berada di sekitar itu, kamera bisa rusak. Untuk kasus Poco M3 seperti ini biasanya bisa dilihat kaleng sebelah kiri ini yang kecil, pojok kiri bawah ya. Ini biasanya kendalanya pada IC kalengnya. Kalau teknisi menyebut itu IC kaleng ya. Kita coba langsung eksekusi saja di bagian IC kalengnya. Ini sebenarnya seperti osilator atau apa ya, saya juga kurang paham. Tapi untuk kasus Poco M3 seperti ini, kita copot kalengnya saja tanpa kita kerjakan yang lain, biasanya hidup. Loh, kan benar, alhamdulillah ya. HP-nya langsung dicas, ada gambar baterainya. Tapi kemungkinan ini baterainya habis ya. Tapi alhamdulillah ya, udah langsung bisa nongol logo baterainya. Artinya untuk kasus Poco M3 ini masih sama dengan penyakit teman-temannya yang lain ya, pada bagian IC kalengnya. Untuk yang punya HP yang tipe yang sama, bisa dicoba eksekusi pada bagian ini. Ini setelah saya tembak baterai sekitar 20% ya, kita coba nyalakan. Alhamdulillah nongol logo Poco. Kita tunggu saja apakah bisa MIUE nya nongol atau tidak. Nongol ya, MIUE, kemungkinan HP ini bisa normal dan bisa masuk menu. Kalau stuck di logo Poco itu kemungkinan HP-nya bootlock. Udah masuk menu ya. Kita coba tes touchscreen-nya apakah normal atau tidak. Tapi biasanya untuk kasus-kasus seperti ini, HP-nya kalau memang tadinya HP-nya normal, insya Allah HP-nya juga akan tetap normal. Bisa dilihat HP-nya normal ya. Untuk kasus mati itu enggak melulu data harus dihapus atau gimana, tergantung penyakitnya. Terkadang penyakitnya apa harus memaksa kita mereset datanya, atau kita harus mereset MMC-nya atau UFS-nya, itu tergantung penyakit pada HP-nya ya. Ini sepertinya untuk touchscreen yang bagian bawah, bagian back dan recentnya suka mencet-mencet sendiri. Mungkin nanti saya bisa konfirmasi pada yang punya. Tapi karena yang punya ini hanya membutuhkan data, karena ada data yang penting, jadi dia minta buru-buru, jadi saya nggak bisa ngetes lama ya. Datanya penting, dia harus di backup, mungkin takutnya nanti penyakitnya kumat lagi, dia mau dipindahkan ke HP-nya yang lain. Bisa dilihat itu langsung untuk aplikasinya ya, itu bisa terbuka sendiri, berarti kemungkinan ada touchscreen yang bermasalah. Tapi belum tentu juga ya kalau touchscreen-nya bermasalah. Siapa tahu nanti setelah kita rakit touchscreen-nya bisa normal kembali.
Saya ulangi lagi untuk kasus Poco M3 yang tiba-tiba mati. Setelah biasanya memang lagi dipakai tiba-tiba mati. Ini pada umumnya mati area yang sudah kita lihat tadi ya, yang sudah saya copot pada bagian IC kalengnya, atau bisa dilihat kalau dibuka mesinnya bagian kaleng yang sebelah kiri sudah tercopot ya. Di situ bisa dilihat itu ada komponen, beberapa komponen, ada koil, ada IC kecil, ada kapasitor. Area situ biasanya yang bermasalah. Untuk penyakit pastinya pada Poco M3 seperti ini sebenarnya masih misteri ya, kenapa dengan dicopot kalengnya saja HP bisa hidup normal. Kemungkinan seperti penyakit pada Vivo Y81 atau Y83, jika mati total belum dieksekusi yang lain dan terdeteksi port MediaTek pada komputer, itu biasanya pada bagian osilatornya yang bermasalah. Kemungkinan di Poco M3 ini juga itu semacam osilator atau pembangkit pulse untuk mensuplai. Osilator itu mensuplai apapun ya, dari sinyal. Jika itu bermasalah juga sinyalnya nggak bisa sama sekali, dan bisa yang lebih parah itu bisa mati total. Oke, langsung kita rakit saja HP-nya. Untuk kalian yang punya HP dengan tipe yang sama, dengan penyakit yang sama, jika ada kemauan atau ada keinginan untuk melakukan eksekusi sendiri, bisa dicopot pelan-pelan, bisa dipanaskan pada bagian itu, bisa menggunakan hair dryer atau apa, yang penting bisa tercopot pada kaleng bagian itu. Jangan dieksekusi pada bagian yang lain dulu, nanti takutnya malah bisa lebih parah atau penyakitnya malah fatal. Kita analisa sedikit ya. Kita analisa dengan konsumsi arus cas, dengan koneksi ke PC. Jadi kita bisa menyimpulkan apa yang harus kita kerjakan. Jangan menganalisa sesuai atau mengira-ngira kalau mati ini bagian IC casnya atau IC powernya tanpa kita menganalisa lebih detail lagi. Oke, kita langsung rakit HP-nya saja. Jangan lupa kabel antenanya kita kembalikan pada tempatnya. Jangan sampai nggak dipasang, nanti sinyalnya hilang timbul ya. Sinyalnya ada tapi hilang-hilangan. Dan jangan sampai tergencet backdoor ya. Kembalikan lagi di situ, di celah-celah itu untuk tempat antenanya ya. Karena beberapa kasus saya mendapati HP ada sinyalnya tapi 4G-nya hilang atau hanya H+, nggak bisa buat internetan. Setelah saya bongkar ternyata kabel antenanya itu ada yang terkelupas, ada yang setengah putus, ada yang bekas di solder. Jadi sebenarnya kabel antena itu kan sepele, tapi kalau memang kita kurang berhati-hati, masalahnya bisa jadi gede juga. Oke, langsung kita rakit saja. Saya balikin bautnya satu per satu. Setelah selesai saya rakit dan saya coba untuk nyetel YouTube ya, selama kurang lebih 2 jam sebelum HP-nya diambil ya, dari jam 7 sampai sekitar jam setengah 10-an malam ya. Itu touchscreen-nya nggak ada kendala. Berarti kemungkinan
tadi waktu awal itu yang bagian bawah atau area bawah sebagian itu ada yang suka nyentuh sendiri, itu karena memang hanya belum dirakit saja. Setelah dirapiin, saya tes untuk menonton YouTube selama 2 jam, itu touchscreen-nya baik-baik saja, dan memang kalau memang awalnya normal ya kemungkinan memang kembali ke normal ya lur. Oke, gitu aja untuk kasus kali ini. Penyakit sama atau kasus sama belum tentu penyelesaiannya sama ya. Harus melewati analisa dulu baru kita bisa menentukan mana yang harus kita eksekusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam solder panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing Poco M3.